Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Senang kita boleh berjumpa lagi untuk berdoa dan mendengar firman Allah sebelum kita beristirahat pada malam ini. Karena itu saya mengajak kita bersama, mari siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kepadamulah segala hormat dan pujian kami persembahkan, karena daripadamulah segala berkat karunia kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Malam ini Bapa, kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Bersabdalah bagi kami Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, malam ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari dua kitab. Yang pertama 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dan kitab Amsal 18 ayat 14. Kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 4 mengatakan begini: Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Amsal 18 ayat 14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amin. Saudara, tentu semua orang akan mengakui bahwa hari-hari yang sedang kita jalani ini, atau hari-hari yang sedang kita lalui saat ini, adalah hari-hari yang sangat amat sukar. Terlebih-lebih saudara, dengan adanya pandemi COVID-19. Pandemi adalah wabah yang terjangkit serempak di mana-mana, menimpa siapapun. Baik dia berada di kota, baik berada dia di pedesaan, baik berada di negara maju, negara yang berkembang, atau negara yang tidak maju. Pandemi COVID-19 ini benar-benar membawa dampak yang luar biasa di segala bidang kehidupan manusia. Ekonomi menjadi sangat sulit, krisis terjadi di mana-mana. Terjadi PHK secara besar-besaran, aktivitas manusia menjadi tersendat. Bahkan proses belajar mengajar di bidang pendidikan pun terhenti. Harus belajar dari rumah. Banyak orang menjadi frustasi, kehilangan semangat dan putus asa karena merasa sudah tidak kuat lagi menanggung beban hidup yang semakin berat ia hadapi. Nah, tentu saudara, dalam kehidupan kita inilah muncul kadang-kadang rasa frustasi itu. Rasa frustasi pernah juga dialami oleh Nabi Elia. Elia ini bukanlah sembarang orang. Dia adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dalam hidupnya. Tetapi Elia pernah berada di satu titik terendah di dalam hidupnya, di mana Elia ini kehilangan semangat hidup sehingga ia ingin mati. Nah, meski tidak ingin bunuh diri seperti yang kalau kita melihat kondisi di Toraja, banyak orang bunuh diri mungkin karena kehilangan semangat. Elia tidak ingin bunuh diri, tetapi ia meminta kepada Tuhan untuk segera mengambil nyawanya. Sehingga ia mengatakan ia sendiri masuk ke
padang gurun sehari seperjalanan jauhnya. Lalu ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati dan katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Dalam pembacaan 1 Raja-Raja tadi. Nah, padahal saudara, Elia baru saja meraih sebuah kemenangan besar dalam pelayanannya, yaitu berhasil membunuh 450 Nabi Baal. Namun begitu saudara-saudara, Isabel justru memang mengancam membunuh Elia. Dan karena itu ancaman itu ia pun sangat takut dan frustasi. Ia kemudian lari menyelamatkan diri ke Gunung Horeb dan bersembunyi di sana. Sepertinya ia mengalami sebuah kelelahan fisik dan kelelahan mental ketika itu. Nah, setelah berperang dan membantai nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, ia lari dari kejaran orang-orang Isabel dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh menuju Gunung Horeb ketika itu. Nah, karena itu saudara, itu kisah tentang Elia. Nah, tentu juga dalam kehidupan kita, dalam kelelahan yang sudah melebihi batas yang sering kita alami, biasanya orang yang kelelahan yang sudah melebihi batas, biasanya orang tersebut akan diserang oleh rasa mengasihani diri sendiri. Satu tubuh dan satu jiwa merasa letih lesu dan berbeban berat, perlu sekali orang tersebut rehat, orang tersebut ret sejenak. Nah, karena itu Tuhan dalam kehidupan Elia juga ketika demikian, Tuhan itu mengutus malaikatnya untuk melayani Elia. Nah, karena itu saudara-saudara, dalam keadaan apapun kita, dalam sesulit apapun kondisi pergumulan yang kita alami, mungkin kita sedang berada dalam tekanan yang begitu berat, firman Tuhan tetap menasihatkan kita untuk tetap memiliki semangat di dalam Tuhan. Karena itu semangat itu tidak akan pernah pudar dalam kehidupan orang percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu bersamanya. Karena itu apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun beban beratmu itu, datanglah kepada Tuhan, karena Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Berserahlah kepada Yesus, Dia sanggup menolongmu. Amin. Saudara, mari bersama kita aminkan perenungan firman Tuhan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh besar kasih dan penyertaan-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Waktu sesaat Tuhan boleh beri bagi kami untuk berdoa dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya seberat apapun pergumulan hidup yang kami alami, kami akan tetap memiliki semangat di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kami percaya bahwa Dia sanggup untuk memulihkan beban yang kami alami. Bapa di sorga, malam ini firman-Mu telah menguatkan kami. Karena itu kami berdoa Tuhan tetap menyertai seluruh jemaat-Mu di jemaat Dadi yang tentu hidup dalam berbagai-bagai pergumulan hidup. Ketika mereka sakit, kami berdoa Tuhan yang pulihkan, Tuhan sembuhkan. Ketika mereka bergumul, kami tahu Tuhan akan selalu memberi solusi yang terbaik di setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Dan ketika jemaat-Mu mengalami sukacita karena mengalami berkat Tuhan, kami pun percaya, tambahkan semangat mereka sehingga sukacita semakin bertambah dan mereka boleh senantiasa mengaminkan bahwa berkat-Mu luar biasa tercurah untuk seluruh jemaat-Mu di jemaat Dadi. Jaga kami malam ini Tuhan, biarlah kami boleh beristirahat dalam petiduran kami, dan Tuhan menolong sehingga kami boleh bangun besok pagi menjalani aktivitas dan kehidupan kami yang baru yang Tuhan akan karuniakan bagi kami. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami,
Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian perenungan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan di jemaat Dadi. Bongi melo lako kita solanasang.